Oke, jadi sebelumnya ini pengantar juga, materinya itu emang banyak ya, terus kayak kalian juga RPS-nya dipadetin, terus jadi aku mau ini jujur aja, emang bebannya itu juga besar, cuman ya mau gimana lagi, ini yang harus kita hadapi bareng-bareng gitu. Jadi kalau misal emang aku jelasinnya mungkin ini cepat dan emang masih belum jelas dan kalian butuh waktu mencerna dan kalau ada mau pertanyaan tentang jurnal apalagi, nggak apa-apa tanya aja, nanti kita temukan solusinya bareng-bareng biar sama apa kalian juga bisa paham dengan lebih baik gitu. Kita pertama ke akuntansi anggaran. Jadi mungkin akuntansi piutang karena kita Senin bakal ketemu lagi Senin sore. Jadi mungkin akuntansi piutang ntar aku taruh di sana sama akuntansi belanja gitu. Kan akuntansi belanja itu dua pertemuan ya. Jadi pertemuan yang keduanya itu nanti buat akuntansi persediaan. Sama ntar kita coba bahas-bahas soal gitu. Oke, jadi di akuntansi anggaran kali ini kita akan ini hal-hal yang bakal kita bahas. Mulai dari dasar hukum, konsep anggaran, struktur APBN, sama ntar ada jurnal anggaran sama jurnal komitmen. Nah, dasar hukumnya itu secara garis besar itu sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, paket Undang-Undang Keuangan Negara, apa nih, ngechat, ngapain ngetes lala, Undang-Undang Keuangan Negara, terus habis itu sama PP 71 dan lain-lainnya, dan nanti ada PMK nomor 212 tahun 2019. Mungkin ini yang bakal ketemu sama kita sampai nanti UAS gitu. Bahkan sampai nanti kalian semester 5 dapat matkul Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Nanti ini masih kepake. Gitu. Oke. Jadi sebelum ke situ, mungkin nggak tahu ya, mungkin dijelasin juga Bang. Mestinya juga dijelasin. Sebelum ke PMK 212 2019, eh, Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat itu ada PMK yang mendahului, yaitu PMK 215 tahun 2013. Jadi di situ di PMK 215 tahun 2013 itu tadi ada jurnal akuntansi pemerintah pusat sebelum ini. Dan itu sudah dicabut seluruhnya pakai PMK 212. Nah, PMK 215 itu dulu kalau waktu zamanku kuliah Akung 2 ya, itu eh, masih kepake. Jadi waktu zamanku dulu itu jurnalnya tuh mix 215 sama 212 gitu. Meskipun pada akhirnya itu 212 tapi kayak masih mix gitu loh sama 215. Jadi 215 PMK 215 itu adalah PMK yang mengatur jurnal akuntansi pada saat itu aplikasinya Saiba. Sistem akuntansi tingkat instansi berbasis akrual. Kalau nggak salah kepanjangannya itu. Jadi Saiba itu, kemarin juga ada yang tanya kan, Saiba itu letaknya ada di mana? Saiba itu yang mengoperasikan adalah UAKPA atau Satker yang paling bawah. Nah, kalau Satker yang atasnya, Satker mulai dari UAPPAW, UAPPA Eselon 1 sama UAPA, itu mengoperasikan aplikasi namanya e-Recon gitu. Jadi kalau Saiba itu cuman yang Satker paling bawah aja. Nah, habis itu eh, Saiba itu karena ya memang kebutuhan zaman ya. Kalau dulu itu kan emang aplikasi pemerintah pusat itu banyak banget, mulai dari Saiba, Krisna, Simak, terus Hibah itu ada sendiri. Aku lupa pokoknya banyak banget. Itu ntar kalian ketemu di Siap. Nah, intinya di tahun 2019 lahirlah suatu aplikasi yang benar-benar sakti dan kebetulan memang nama aplikasinya yaitu Sakti. Sistem aplik aduh aplikasinya itu aplikasi apa akuntansi ya? Sistem akuntansi keuangan tingkat instansi Sakti. Jadi aplikasi Sakti ini mengambil data-data dari semua aplikasi yang ada dijadikan satu database di database-nya Sakti. Itu. Jadi emang dia ya sakti itu tadi benar-benar sakti karena dia itu mampu buat tujuannya emang satu. Jadi me,
menjadikan data itu cuma satu, sejak dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dan pemeriksaan itu datanya cuma satu. Jadi saling terhubung gitu. Jadi kalau ada perlu-perlu apa dan lain-lainnya itu bisa gampang tinggal cari di Sakti aja, di modul-modulnya Sakti. Jadi Sakti itu tadi kepanjangannya sistem aplikasi keuangan ya, bukan akuntansi keuangan. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Tuh. Nah, karena ada aplikasi yang baru itu, otomatis juga ada upgrade jurnal. Nah, jurnal-jurnal yang baru ini tadilah yang kita pakai sekarang, yaitu di PMK 212 tahun 2019. Gitu. Nah, sebelum ke PMK 2, sebelum ke situ, kita bakal bahas dulu sebenarnya anggaran itu apa. Jadi anggaran, kalau kita lihat di sini, anggaran pemerintah merupakan dokumen formal, hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Nah, ini ada di kerangka konseptual PSAP, paragraf 13. Jadi kalau disimpulkan, sebenarnya anggaran pemerintah itu apa? Anggaran pemerintah itu adalah suatu dokumen formal, ya, hasil kesepakatan antara eksekutif, yang ini notabene-nya adalah Presiden Republik Indonesia dan diwakili oleh Menteri Keuangan, dan legislatif, yaitu DPR RI, tentang belanja, pendapatan, dan pembiayaan. Jadi dokumen formal yang mengatur tentang belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam 1 tahun anggaran. Nah, kebetulan 1 tahun anggaran di pemerintah Indonesia saat ini, karena kalau kita dulu belajar PPKN itu udah beberapa kali ganti ya, saat ini itu 1 tahun anggarannya sama kayak tahun kalender, 1 Januari sampai 31 Desember. Gitu. Nah, fungsi anggaran itu sendiri, ya, atas akuntansi dan pelaporan keuangan itu apa? Jadi, kan kita sekarang lagi fokus ke akuntansinya sama ke pelaporan keuangannya. Nah, sebenarnya apa sih korelasinya? Apa hubungannya? Apa fungsi anggaran atas akuntansi ini sendiri? Nah, di kerangka konseptual PSAP tersebut, tempat yang sama, itu kayaknya bukan periode 13. Di situ juga disebutkan bahwa yang pertama, anggaran itu adalah suatu pernyataan kebijakan publik. Kan di anggaran itu diatur mulai dari pendapatan, belanja, sampai yang namanya pembiayaan. Nah, di situ itu, dari situlah juga dirumuskan yang namanya bagaimana sih cara mendapatkan, berapa sih realisasi yang mau, berapa target yang mau kita ambil dari pendapatan pajak, terus habis itu dari belanja-belanja. Nah, dari target-target itu nanti akan melahirkan yang namanya kebijakan-kebijakan publik. Udah pasti kan, untuk mencapai penerimaan perpajakan di zaman corona gini ini kan susah. Jadi misal kayak mau ambil 5 triliun gitu kan. Oh, apa kebijakan yang harus kita ambil? Nah, salah satunya karena adanya anggaran itu tadi akan menjadi suatu pernyataan kebijakan publik. Jadi apa arah kebijakan kemana yang mau diambil? Apa kepingin mau anggarannya defisit? Apa kepingin surplus? Dan lain-lain. Gitu. Selain itu, karena emang uh, lewat anggaran juga, masyarakat itu juga tahu itu tadi, selama 1 tahun anggaran ini maunya pemerintah ini, Indonesia itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, kan biasanya kalau anggaran rancangannya itu setiap 16 Agustus itu selalu dibacakan. Jadi presiden di situ nanti didampingi Menteri Keuangan juga akan membacakan rancangan APBN atau apa sih rancangan nota keuangan apa-apa gitu kalau nggak salah. Pokoknya itulah semacam itu dan itu kayak dijelasin gitu mau apa aja Indonesia selama 1 tahun ke depan. Tuh. Nah, terus yang kedua, fungsinya adalah target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Jadi, yang dinamakan target fiskal di sini, yang namanya anggaran itu pasti dibuat seimbang, ya kan? BBD, APBN. Tapi seimbang itu bukan berarti berimbang. Gitu kan.
Kalau yang namanya anggaran berimbang itu kan pendapatan sama dengan belanja gitu kan. Tapi kalau seimbang kan belum tentu. Kayak persamaan akuntansi. Yang namanya persamaannya itu seimbang kan belum tentu aset sama dengan liabilitas gitu aja kan. Tapi kan bisa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang penting balance gitu. Nah, anggaran pun seperti itu. Jadi harus mencapai suatu keseimbangan. Jadi di awal itu sudah misal pendapatan sekian, terus belanjanya lebih besar. Oh, berarti memang pemerintah itu kepingin Indonesia ini apa sih itu namanya banyak untuk berbenah, banyak untuk membangun ini dan itu. Ya akhirnya di anggaran itu dibikinlah yang namanya defisit. Kebijakan anggarannya anggaran yang defisit. Nah, setelah itu dari kebijakan anggaran defisit tadi pasti akan ditutup yang sama yang namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini akan menolkan defisit itu tadi. Nah, itulah yang dinamakan keseimbangan. Jadi selisih dari pendapatan sama beban ditutup seluruhnya oleh pembiayaan. Gitu. Nah, terus yang ketiga, fungsi anggaran adalah landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Jadi yang namanya anggaran itu kan kita udah bisa memperkirakan, oh aku menganggarkan segini, berarti aku sudah mau mencapai eh, nilai yang sekian itu tadi. Jadi misal sudah dianggarkan pendapatan pajak 50 miliar, ya udah berarti itu yang akan jadi landasan pengendalian. Kalau misal sampai pendapatannya melebihi kan bagus. Kalau sampai kurang itu kenapa? Dan apa yang terjadi kayak gitu-gitu kan. Nah, terus yang keempat itu adalah landasan penilaian kinerja pemerintah. Nah, dari anggaran itu tadi bisa dilihat kinerjanya pemerintah. Lewat apa? Ya lewat realisasinya. Jadi misal anggarannya itu tadi 50 miliar, ternyata terrealisasi cuma 40 miliar. Loh, kok bisa? Kenapa? Gitu kan pasti akan ada pertanyaan. Nah, nanti disitulah baru dinilai. Tapi kan kita juga nggak bisa langsung ngejudge gitu kan. Maksudnya nggak bisa, oh ini turun, berarti emang benar-benar lagi jelek ini kondisi pemerintahannya. Nah kan nggak bisa kayak gitu. Kan ada, pasti di CALK juga ada yang diungkap. Apa yang sebenarnya terjadi, sehingga penerimaan perpajakan cuma 80%-nya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi dari situ bisa kelihatan kinerjanya pemerintah. Terus yang nomor 5, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Nah, ini udah jelas, jadi hasil pelaksanaan anggarannya seperti biasa, hasil APBN akan dibuatkan yang namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Dan itu secara tahunan terbitnya. Ya mungkin ada yang interim, tapi kan yang sering, maksudnya yang biasa, yang normal itu yang secara tahunan gitu kan. Mungkin yang interim itu buat kontrol-kontrol manajerial gitu. Nah, ini postur APBN kita di tahun 2021. Jadi, postur APBN kita mungkin struktur APBN ya, struktur anggaran kita. Jadi kan anggaran kita ini sebenarnya dituangkan dalam suatu instrumen fiskal yang namanya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, itu kan. Jadi yang namanya APBN ini pasti terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Mungkin ada keseimbangan primer sama surplus defisit, itu tambahannya. Nah, pendapatan negara itu kalau di APBN 2021, ini di UU nomor 9 tahun 2020, tentang APBN 2021, di situ disebutkan bahwa, ini di lampirannya ya, di lampirannya UU itu tadi, bahwa pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan dalam negeri sama penerimaan hibah. Nah, penerimaan dalam negeri ini dipecah lagi jadi penerimaan perpajakan sama penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau kita lihat di situ kan, tuh lihat pendapatannya sampai 1,7 triliun yang diminta, yang di apa ini namanya, yang dianggarkan. Nah, belanja negaranya itu jauh lebih besar, selisih 1 triliun lebih itu. Jadi ada 2,75 triliun gitu kan. Nah, di sini ini berarti kebijakan APBN-nya adalah kebijakan yang defisit gitu, kebijakan anggarannya. Nah, kalau secara struktur ya, kita lihat di sini defisitnya kan minus 1 juta
minus 1,6 triliun. Nah, pembiayaan anggarannya ini juga 1,6 triliun. Jadi itu yang apa ya? Yang dikatakan seimbang. Jadi nanti surplusnya ini kalau ditambahkan sama pembiayaan hasilnya 0. Gitu. Jadi disitulah yang dikatakan anggaran itu sebenarnya sudah seimbang. Cuman ntar realisasi kan ada banyak. Ya kan kita sudah kalau yang namanya realisasi sudah di luar kontrol kita gitu kan. Jadi apa yang akan direalisasikan itu yaitu yang apa ya? Menunjukkan kinerja pemerintah secara 1 tahun tersebut. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi belanja. Tadi kalau klasifikasi pendapatan, ntar bakal kita bahas di slide di PPT satunya yang di akuntansi pendapatan. Tapi kita ke klasifikasi belanja dulu. Jadi, belanja di APBN, ingat ya, kalau di APBN sini kan belanjanya ada belanja pemerintah pusat sama TKDD. Nah, yang di sini ini adalah yang dimaksud belanja pemerintah pusat. Jadi, belanja pemerintah pusat itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu dari menurut organisasi, menurut fungsi, sama menurut jenisnya. Kalau menurut organisasinya, kita tahu dari LKPP 2019 itu ada 87 KL dan 1 BUN. Itu kan? Dan itu kan nggak mungkin kalau misal yang di APBN yang ditampilin di face-nya itu, di interface-nya itu yang apa? Menurut organisasi, masa APBN kita kayak bakal panjang banget gitu kan? Kayak tiap kementerian bakalan ketahuan belanjanya. Terus juga untuk menurut fungsi di APBN kita juga nggak mungkin ditampilkan menurut fungsinya. Kenapa? Karena menurut fungsi ini juga masih kurang bisa merepresentasikan gambaran dari sebenarnya belanjanya ini buat apa aja sih, gitu kan? Kan kalau misal fungsi pelayanan umum gitulah itu terdiri dari belanja modal berapa, belanja barang jasa berapa, itu kan juga nggak jelas. Nah makanya APBN kita itu juga APBN kita yang jadi tampilan itu adalah menurut jenis belanja. Nah, sedangkan menurut jenis belanja itu sendiri, APBN itu dibagi jadi 3 belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Gampangnya gimana ngapalnya? Pokoknya belanja operasi adalah seluruh belanja pemerintah pusat selain belanja modal dan belanja tak terduga. Gitu. Jadi kan kita kenal ada 8 belanja pemerintah pusat. Jadi yang termasuk belanja operasi itu ada 6, pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, bansos, terus ada belanja modal sendiri, sama terakhir ada belanja tak terduga atau BTT. Tuh. Nah, kalau belanja modal pun itu juga dibagi lagi nih. Jadi ketahuan mana yang buat tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, JIJ, aset tetap lainnya atau aset lainnya itu juga ketahuan. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal-jurnalnya, kita akan mengenal lebih dulu. Sebenarnya PMK 212 itu apa aja yang diatur gitu kan. Seperti tadi waktu di awal, aku kasih pengantar di dasar hukum, PMK 212 itu adalah yang diatur adalah jurnal akuntansi pemerintah pusat yang sudah menggunakan aplikasi Sakti. Nah, sampai kemarin 2020, ya kan, di 2020 aplikasi Sakti awal tahun 2020, berarti masih semester awal lah, semester pertama 2020, yang pakai aplikasi Sakti, itu kata dosenku, itu baru ada 8 kementerian lembaga, termasuk Kementerian Keuangan. Padahal ada 88 KL kan, yang tercatat. Jadi 80 KL itu masih belum menggunakan aplikasi Sakti. Kayak gitu. Nah, makanya dari situ kan, ya kita melihat yang namanya ada perubahan itu kan pasti nggak bisa langsung berubah pada saat itu juga gitu kan. Pasti ada yang namanya suatu proses. Nah, mungkin kementerian lembaga lain juga masih proses menuju aplikasi Sakti ini tadi. Jadi jurnal-jurnal yang ada itu juga masih menyesuaikan pakai jurnal-jurnal yang Saiba. Tapi karena kita ini untuk kepentingan pembelajaran juga kedepannya kan juga masih bakal pakai PMK 212 ya kalau nggak ada perubahan peraturan lagi gitu kan. Makanya kita pakainya belajar pakai PMK 212 gitu.
Nah, di PMK 212 itu dikatakan kalau PMK ini mencabut seluruhnya. PMK 215/2013. Jadi seharusnya sejak PMK 212 dinyatakan berlaku, PMK 215 itu sudah tidak berlaku lagi dan seharusnya tidak dipakai lagi, gitu kan? PMK 212 ini sendiri berlakunya itu sejak 31 Desember 2019. Tuh. Nah kan seharusnya kalau 31 Desember 2019 itu kan jadi kita mulai dari jurnal penyesuaiannya gitu kan. Kan akhir tahun gitu. Tapi ya karena itu tadi balik lagi karena kita perlu yang namanya proses, mungkin baru di 2020 baru ada yang bisa menggunakan aplikasi Sakti dan menggunakan jurnal ini. Gitu. Nah, di PMK 212 jurnal-jurnalnya itu ada 7 jurnal, jenis-jenis jurnalnya, mulai dari jurnal anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan, transitoris, penyesuaian, sampai jurnal penutup. Nah, sebenarnya kalau ditanyain jurnal di sini ini udah lengkap apa belum? Sebenarnya juga udah lengkap, karena emang ya ini jurnal yang bakal kita pakai, gitu kan. Nanti mulai bahkan jurnal pengisian UP yang kalian tahu kalau dulu waktu masih belajar Akpemda itu sangat simpel, kayak cuman kasih beberapa pengeluaran pada apa itu namanya RKPPKD. Kalau di sini bakal ada beberapa tingkatan jurnal gitu. Nah, itu makanya yang membuat PMK ini juga seru. Akun-akunnya juga panjang-panjang gitu. Tapi kan enaknya buat kita nggak perlu ngapalin karena sudah ada PMK-nya dan ujian kita kan online gitu kan. Jadi sangat-sangat terbantu. Tuh. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah jurnal anggaran. Nah, jurnal anggaran itu sendiri sifatnya adalah single entry. Kenapa, Kak, kok sifatnya single entry? Nah, jurnal anggaran sifatnya single entry karena dia itu cuman dibuat untuk kepentingan manajerial anggaran aja. Jadi, gampangnya itu buat yang namanya ngunci nilai pagu. Jadi sebelum terbentuk APBN, kita kan tahu ada 3 pagu yang harus dilewati gitu kan. Pagu indikatif, definitif, sama pagu indikatif, anggaran, sama alokasi anggaran gitu kan. Nah, di situ itu yaitu tadi yang dikunci sama jurnal anggaran adalah pagu-pagunya. Oh, di DIPA itu batas atasnya pagu atau batas atasnya itu berapa? Jadi misal kalau di DIPA itu ada pagu untuk belanja modal peralatan mesin 50 miliar gitu kan. Nah, itu yang dikunci sama jurnal anggaran. Berarti batasnya untuk belanja modal peralatan mesin itu seharusnya segini. Buat kontrol aja. Tuh. Makanya buat kontrol di situ buat apa? Buat lihat kinerja pemerintah kembali lagi. Kalau misal lebih berarti bagus, minimal 100% lah, berarti kan bagus realisasinya. Kalau kurang bisa dilihat nih apa yang salah dan lain-lainnya. Tuh. Nah, jurnal anggaran ini tadi dibagi jadi 3 jurnal, yaitu adalah jurnal standar anggaran untuk nyatat APBN, jurnal standar anggaran untuk catat DIPA, sama yang terakhir adalah jurnal komitmen. Nah, mungkin kalau untuk jurnal anggaran, untuk mencatat APBN, APBD, itu kan kita sudah mengenal ya, mengenal di semester sebelumnya. Cuman bedanya sekarang single entry. Jadi misal ada estimasi pendapatan, nilainya itu beda sama alokasi belanja, ya kita tidak perlu membalanskan dengan akun Epsal. Karena emang sifatnya itu single entry. Jadi nggak balance, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya mungkin yang baru bagi kalian adalah adanya jurnal komitmen. Jurnal komitmen ini fungsinya buat apa? Jadi fungsi dari jurnal komitmen ini adalah mencatat komitmen. Ya, seperti namanya ya, kayak kita sudah tanda tangan kontrak, udah komitmen mau melakukan belanja peralatan mesin gitu kan. Senilai misal 10 miliar. Nah, tadi kan DIPA-nya 50 miliar gitu kan. Nah, fungsi jurnal komitmen di sini itu adalah kayak semacam ngingetin juga. Oh, kita loh udah bikin komitmen 10 miliar. Pagu kita sisa 40 miliar. Gitu. Jadi kayak menandakan adanya ketersediaan dana, fungsi dari jurnal komitmen ini tadi. Kan bahaya juga ya, misal kita nggak punya kontrol di jurnal komitmen, misal pagu cuma 50. Terus habis itu
kita belanja ini, belanja itu, gitu kan. Tapi kontrak, baru cuman kontrak ini sekian, pada akhirnya karena nggak ada yang namanya jurnal komitmen buat kontrol, nilai kontraknya itu melebihi pagu. Nah, kalau sudah melebihi pagu kayak gitu, kalau misal nggak ada dana, mau gimana? Yang namanya kontrak kan sudah terlanjur ditandatangani, gitu kan? Dan nggak bisa dibatalkan sepihak. Tapi kalau mau dilanjutkan, pakai uangnya siapa? Itu kan pertanyaannya. Makanya dibuat suatu jurnal untuk mencatat kontrak ini tadi. Yaitu namanya jurnal komitmen. Nah, jurnal komitmen ini sendiri itu dibagi jadi dua pencatatannya, yaitu single entry sama double entry. Bedanya di mana? Kalau yang single entry berarti jurnalnya itu dicatat oleh KL. Gitu. Jadi instansi-instansinya KL biasa itu nyatatnya single entry. Kalau double entry itu dicatat oleh entitasnya BUN. Jadi itu yang perlu diingat-ingat. Kalau single entry dicatat oleh KL biasa, kalau yang double entry dicatat sama BUN. Gitu. Nah, selain jurnal komitmen, tadi kan ada jurnal APBN sama DIPA gitu kan. Pokoknya jurnal APBN itu dicatat pada saat terbitnya Undang-Undang APBN atau APBN perubahan. Yang nyatat siapa? Nah, ini yang nyatat Kementerian Keuangan. Tapi dikasihkan ke siapa? Jadi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di situ ada suatu direktorat khusus yang menangani akuntansi, namanya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau apa namanya ditanya misal kayak anak pajak punya DJP, anak BC punya DJBC gitu kan, Manset ada JKN dan lain-lain. Mungkin kalau kita anak akuntansi itu ada yang namanya Direktorat Akuntansi, meskipun bukan Direktorat Jenderal gitu kan. Gitu. Tapi di sini itu juga yang ngurusin akuntansi seluruh entitas pemerintah pusat di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi SAI-nya ada di sini. Jadi kalau jurnal anggaran standar untuk APBN nyatetnya pada saat terbit UU APBN, kalau buat DIPA dicatat pada saat DIPA itu diterima oleh setiap satker. Itu. Nah, kita sekarang ke jurnal komitmen dulu karena ini mungkin baru ya. Tadi kayak kataku, jadi fungsinya untuk mencatat komitmen atas belanja dan pengeluaran pembiayaan. Jadi untuk pendapatan sama penerimaan pembiayaan itu tidak perlu dibuat sama yang namanya jurnal komitmen. Itu. Lah kenapa kok nggak perlu dibuat gitu kan? Ya kalau yang namanya belanja itu kan kita komitmen kita yang punya kewajiban buat bayar. Kalau pendapatan itu kan kayak buat apa kita berkomitmen gitu kan? Harusnya yang berkomitmen adalah pihak ketiga yang bayar ke kita gitu. Makanya jurnal komitmen ini cuma ada untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan. Tuh. Terus ini juga pencatatan jurnal komitmen itu cuma ada di buku besar akrual. Meskipun dia adalah basisnya kas, tapi pencatatan jurnal ini hanya ada di buku besar akrual. Gitu. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke jurnal, apa ada pertanyaan? Belum ya? Bentar. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, kita akan masuk ke jurnalnya. Kita coba lihat PMK 212. Jadi ini kalian bakal aku tampilin. Jadi jurnalnya nggak aku taruh di sini karena aku lewat PMK-nya langsung. Tapi nanti insya Allah ya, seperti aku bilang ke kelas A tadi, insya Allah bakal aku bikin kayak rangkuman jurnal-jurnal gitu buat bekal kalian ujian nanti gitu. Tapi yang nggak dalam waktu dekat karena juga masih ada beberapa kesibukan yang lain. Jadi mungkin ya
pas puasaan itulah, kan daripada nganggur nggak ngapa-ngapain gitu kan, menabung dosa, mending bikin ginian gitu. Oke, sebelum kita masuk ke jurnalnya, kita kenalan dulu sama PMK-nya. Jadi di PMK ini seperti kataku tadi, dia itu benar-benar sakti juga. Seluruh jurnal akuntansi pemerintah pusat itu ada standarnya di sini gitu. Mulai dari transaksi yang kecil-kecilan sampai transaksi yang besar, transaksi yang baru-baru buat kalian, itu juga ada semua di sini. Gitu. Jadi kita lihat dulu, karena kita sekarang lagi bahas anggaran, kita lihat dulu aja yang jurnal-jurnal anggaran. Ada di halaman 28. Nah, pas. Oh, PMK-nya belum muncul, ta? Oh iya, ya, belum. Maaf, maaf, maaf. Nah, nih. Udah ya. Jadi, di jurnal anggaran ini, ada beberapa transaksi, kayak kataku tadi. Transaksi pertama, itu untuk mencatat APBN atau APBNP. Transaksi kedua itu buat nyatat DIPA. Transaksi ketiga adalah buat nyatat yang namanya komitmen. Gitu. Jadi ada 3. Nah, kita pertama untuk nyatat APBN atau APBNP. Jadi, emang nature-nya kalau jurnal anggaran itu sudah single entry. Di sini bisa kita lihat, kalau jurnal-jurnal anggaran di sini, misal kayak ada estimasi pendapatan, gini kan dia nggak ada akun debitnya. Ini kan kredit semua. Dia nggak ada pasangan debitnya. Penerimaan pembiayaan begitu. Terus apropriasi belanja pun juga. Jadi emang dia sifatnya single entry. Nah, terus Kak, kalau misal di soal boleh digabung nggak? Boleh. Asalkan kalian nggak di balance-balancein gitu loh. Jangan sampai keinget sama materi Akpemda. Dibikin EPSAL yang membalance-balancekan debit sama kreditnya gitu. Itu nggak perlu, karena sifatnya di sini tadi single entry. Nah, bedanya, ini yang perlu ditekankan ya, bedanya nanti antara jurnal APBN sama jurnal DIPA itu di mana. Kalau jurnal APBN, itu untuk pendapatan dan penerimaan pembiayaan hanya diawali kata estimasi. Kalau jurnalnya DIPA, itu diawali oleh kata estimasi, ya, tapi juga diakhiri sama kata-kata yang dialokasikan. Tuh. Jadi estimasi yang dialokasikan, estimasi yang dialokasikan, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, untuk segi belanja dan pengeluaran pembiayaan, kalau di APBN itu pakainya apropriasi. Appropriate. Yang wajar, gitu kan. Nah, kalau di DIPA itu jurnalnya pakai allotment. Untuk pengeluaran pembiayaan sama belanjanya. Jadi bedanya di situ. Satunya estimasi sama apropriasi, yang satunya estimasi yang dialokasikan sama allotment. Gitu. Oke. Itu untuk jurnal 2 ini. Nah, selanjutnya itu adalah jurnal untuk komitmen. Nah, di sini ini yang namanya jurnal komitmen bisa kita lihat ya. Pada entitas akuntansi pelaporan pemerintah pusat tingkat kementerian negara atau lembaga, ya, aplikasi menggunakan jurnal secara single entry. Nah, bentar. Hujannya agak berisik. Ya emang tak mute habis nutup jendela. Lanjut lagi. Apa namanya? Untuk ya kalau tadi kementerian lembaga itu single entry, tapi kalau entitasnya itu punyanya bagian anggaran BUN, maka dia catatnya secara double entry. Itu yang perlu ditekankan.
Tapi karena kita sejauh ini sampai UTS cuma bahas yang namanya kementerian lembaga aja, jadi murni kita pakai single entry, nggak ada yang double entry. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini ya untuk mencatat, untuk biar nanti yang penting-penting aja aku tulis. Jadi karena tadi yang double entry itu nggak bakalan kepake, kita langsung bahas yang single entry aja. Jadi di sini akan dicatat oleh KL. Nah, KL itu catatnya single entry. Jadi ya gini aja. Jadi jangan sampai ini ya guys, terkecoh sama akunnya, meskipun akunnya judulnya belanja, tapi dia tetap ada di buku besar akrual. Karena ini cuman bentuknya komitmen. Itu cuman kayak ngasih tahu, oh aku ada komitmen belanja pegawai sebesar sekian. Ada komitmen TKDD sebesar sekian. Gitu. Jadi fungsinya kayak gitu. Jadi meskipun akunnya belanja, transfer, dia akan ada di buku besar akrual. Nah, kalau misal, ini kan waktu kita nyatet nih, misal kalau di soal ada kata-kata, apa sih, menandatangani kontrak pembelian sepeda motor sebesar 30 juta gitu ya. Nah, kan udah ada penandatangani kontrak, berarti kita catat belanja modal. Udah gitu aja, sebesar 30 juta. Sebagai jurnal komitmennya, karena adanya kontrak. Gitu. Nah, terus, gimana Kak kalau misal habis kontrak, itu kan pasti kayak ada yang namanya BAST, atau serah terima barang. Jadi misal kayak, ini kontrak selesai ya, kontrak selesai, terus misal ada kontrak sama Honda gitu. Sama Honda, barangnya udah dikirim, sepeda motornya dikirim, kita sudah dapat sepeda motornya dan ada BAST, penyerahan BAST, berita acara serah terima. Nah, di situ kita catat bahwa ada aset tetap yang belum diregister pada utang belanja. Nah, kalau sudah muncul yang namanya akun utang belanja, berarti kan di situ udah ada resume tagihan juga kan. Kalau udah ada akun kayak gitu, berarti jurnal komitmennya kita reverse. Kalau tadi kan jurnal komitmennya pasti di debit, sekarang kita reverse ke kredit. Kenapa kok di reverse? Kenapa kok di nol kan? Karena komitmen dari pihak ketiga untuk komitmen kita untuk membayar itu sudah berakhir. Jadi komitmennya udah selesai, sudah terrealisasi. Maka jurnalnya kita reverse. Gitu. Nah, itu juga berlaku pula untuk pengeluaran pembiayaan. Gitu. Jadi di situ jurnal-jurnal buat anggaran. Ada standar APBN, standar DIPA, jangan kebalik-balik antara appropriate sama allotment. Terus di sini ada jurnal komitmen untuk KL. Pasti single entry kalau KL. Gitu. Oke. Sampai sini, ini materi anggaran berakhir. Apa ada pertanyaan? Ini ada yang tanya. Itu ada yang on mic mau tanya. Oke, resume. Itu bukan resume jurnal ya, guys. Itu namanya resume tagihan. Gini. Mana tadi? Keturunan. Nih, resume tagihan. Ini ada 2 orang nanya sama. Resume tagihan itu maksudnya pas barangnya udah datang dan kita udah bayar. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, yaitu masih kurang paham sama resume jurnal komitmen. Jadi gini, yang namanya transaksi itu kita gini. Bentar ya. Aku tulisin bentar, aku buka Word. Salah harusnya, bentar. Gini, sambil nunggu. Jadi yang namanya
transaksi itu, kalau transaksi itu berupa transaksi belanja atau pengeluaran pembiayaan, itu biasanya didahului dengan adanya kontrak. Udah kelihatan ya Excel-nya. Yang pertama itu adanya kontrak. Kalau sudah ada yang namanya kontrak, maka di kontrak ini kita mencatat jurnal komitmen. Oke, berarti misal debit belanja modal kayak tadi. Sepeda motor berapa sih tadi? 30 juta gitu ya. Setelah adanya kontrak ini selesai, kontraknya selesai, oke, barang dikirim. Kontrak selesai, gimana ini? Selesai, barang dikirim, terbit resume tagihan. Nah, kalau udah kayak gini, maka jurnal komitmen ini tadi perlu kita reverse. Kenapa perlu kita reverse jurnal komitmennya? Karena tagihan kita itu sudah terlaksana. Tagihannya terlaksana. Komitmennya sudah terlaksana. Komitmen untuk menjual, komitmen untuk dari Hondanya ya, komitmen untuk menjual sepeda motor seharga 30 juta kepada pemerintah Republik Indonesia. Selesai. Nah, kalau udah selesai, komitmen selesai, kita kreditkan ini tadi. Nah, ini baru jurnal komitmennya aja ya. Nanti ya sekalian aja nggak apa-apa. Baru juga di sini komitmen selesai, kita catat adanya aset tetap yang belum diregister. Gitu. Ini sama sekalian berarti spoiler buat akuntansi belanja. Jadi pada saat resume tagihan terbit, BHST udah dikirim, BHST dikirim juga, maka reverse jurnal komitmen, terus kita akui aset. Kita akui adanya aset masuk, akui aset. Tapi kalau di pemerintah pusat, itu kita nggak bisa semena-mena ngakui adanya aset yang masuk. Kenapa kayak gitu? Karena kita mengenal namanya registrasi, aset tetap. Dan aset, pokoknya aset, seluruh aset itu perlu diregistrasi. Jadi kalau kita baru menerima aset, catatnya aset tetap yang belum diregister. Misal pada utang belanja. Itu, jadi nanti 30 juta. Di sini. Mbak. Apa? Halo, charger HP. Apa? Ngomong apa? Oke, kepencet. Ya udah. Pokoknya gini. Jadi, pada saat barang ini sudah selesai, komitmennya sudah selesai, terbit resume tagihan, terus reverse, dan lain-lain, akhirnya seperti ini. Kalau misal tagihannya belum 100%, kita reverse sebesar tagihan atau semua. Sebesar tagihan. Jadi kita reverse yang sudah terrealisasi. Misal kita belinya itu 2 unit 60 juta gitu kan. Tapi ternyata yang sudah terrealisasi itu baru 30 juta. Ya udah berarti kita cuma catat 30 jutanya aja. Gitu. Oke, 3 orang yang bertanya ini tadi apa sudah paham? Atau masih bingung? Ayo semangat. Boleh ulangin yang nomor 2. Ini gini ya, aku ulangi sekali lagi. Oke. Yang nomor 1, itu pada saat ada kata-kata Honda pemerintah Republik Indonesia menandatangani kontrak pembelian sepeda motor sebanyak 2 unit sebesar 60 juta dengan Honda. Udah. Oke, ada kontrak, berarti kita catat jurnal komitmennya. Ini misal tanggal, pakai tanggal gitu aja, biar lebih paham. 1 tanggal sekian. Nah, terus ini berarti 1 Januari 2021. 1 Maret 2021. Terus 3 Maret 2021 barangnya dikirim. Kontraknya Honda ngirim nih ke pemerintah.
kontraknya sudah selesai, ini barangnya sudah selesai, saya kirim. Oke, dengan pengiriman barang itu tadi, otomatis Honda sudah menerbitkan resume tagihan juga. Ya nggak mungkin Honda cuma ngirim barangnya aja, tapi nggak nagih, gitu kan. Nggak ada tagihan buat bayar barangnya. Itu. Ya udah resume tagihan sama BST dikirim. Nah, karena kontraknya itu sudah terrealisasi, kalau ini tadi kan ini kasusnya, oh ternyata yang dikirim baru 1 unit sepeda motor karena 1 unitnya masih diperjalan, masih dicarikan gitu, karena spesifikasinya tidak sesuai, itu mungkin ya. Jadi yang terrealisasi ya sudah 1 unit aja 30 juta. Karena yang terrealisasi cuma 1 unit 30 juta, maka kita reverse jurnal komitmen di atas tadi. Oh, komitmennya sudah selesai sebesar 30 juta. Oke. Nah, itu sampai sebenarnya yang dinamakan jurnal komitmen, maksudnya materi sekarang ya, itu cuma sampai sini aja. Materi yang bawah ini, yang pengakuan aset, ini nanti kalau sudah belajar belanja. Gitu. Yaudah, kalau ini masih bingung, lupakan dulu aja, kita bakal bahas minggu depan. Yang penting kalian paham yang nomor ini tadi. Gimana? Oke? Selesai ini maksudnya udah dibayar ya, Kak? Bukan selesai komitmennya. Komitmennya selesai itu belum tentu dibayar. Kalau sudah dibayar, tidak akan mengirim yang namanya resume tagihan. Betul kan? Nah, kalau sudah dibayar, apa yang ditagih? Gitu. Ya, pemerintah pasti protes kan. Orang udah bayar, kok masih ditagih. Jadi yang namanya resume tagihan itu ya karena barangnya ini udah tak kirim tapi belum dibayar, makanya aku menagih kepada pihak yang beli. Gitu. Oke, sama-sama. Oke, sampai sini. Ini udah clear ya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Clear. Kak, ini di jurnal akrual kan? Ya, jurnal komitmen itu pasti akrual. Kak, kalau langsung tunai gitu bisa. Kalau gitu gimana, Kak? Namanya tetap komitmen atau belanja biasa? Maaf, Mas Ineng. Oke. Kalau emang di situ itu langsung, misal kayak nggak ada yang namanya kontrak, ya udah anggap aja, ya sebenarnya di situ ada. Secara aplikasi itu pasti ada yang namanya komitmen. Misal kayak 1 Maret ini kontrak. Duh, kok caps lock. Kontrak gitu kan, berarti kita ngakuin jurnal komitmen. Debit, misal belanja modal. 60 gitu ya. Nah, di tanggal yang sama itu dibayar dan barang diterima. Ya udah, ini sebenarnya kalau secara jurnal di uh, akuntansinya, di aplikasinya itu juga dia bikin jurnal komitmen. Tapi karena kita kan biar simpel, kalau emang dibayar pada hari yang sama, barang diterima pada hari yang sama, kita tidak perlu bikin jurnal komitmen. Jadi gitu. Maksudnya secara prakteknya di aplikasi itu bikin, tapi untuk kepentingan soal dan ujian kita itu nggak perlu bikin. Gitu. Gitu ya, Bun. Oke, sama-sama. Ada yang lainnya lagi? Ya, komitmen pasti akrual. Oke, kalau masih belum ada yang ditanyakan, kita kembali langsung menuju ke akuntansi pendapatan. Ini agak banyak soalnya. Akuntansi pendapatan.
Nah, oke, kita masuk ke subbab kedua, yaitu akuntansi pendapatan pemerintah pusat. Secara teori, secara dasar hukum, ya ini pokok bahasan kita, ada dari dasar hukum, konsep, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, perlakuan khusus, sampai nanti ketemu jurnal akuntansi. Kak, kenapa materinya dipadatin dari tahun lalu? Apa ada yang ditambahin? Ya, ada yang ditambahin di setelah UTS. Itu materinya benar-benar baru. Udah, nggak apa-apa, nggak usah dipikir. Memang bebannya itu berat, tapi balik lagi, bisa lah pokoknya. Pokoknya tetap belajar. Oke? Oke, bentar. Nah, dasar hukumnya itu secara garis besar itu sama, hampir sama kayak sebelum-sebelumnya, cuman yang membuat beda itu ada dua di sini. Nah, di nomor 7 sama di nomor 8. Di nomor 7, di PMK 221 2020. Jadi di sini itu ada suatu PMK yang mengatur perubahan atas SAP. Kita kan tahu SAP itu dibentuknya PP 71 2010. Ingat? Nah, di situ ada pernyataan nomor 10 yang mengatakan tentang koreksi tentang kebijakan akuntansi dan kejadian tidak terduga, kalau nggak salah gitu pokoknya intinya. Nah, itu diubah sama PMK ini. Jadi nanti bunyinya PSAP nomor 10 itu bunyinya jadi kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan, revisi 2020. Gitu. Jadi ini revisi dari SAP. Terus peraturan yang kedua yang baru adalah Bultek tentang hibah. Bultek nomor 13. Jadi di Bultek ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana akuntansi hibah itu, mulai dari pengelolaan, pengakuan, pengesahan, dan lain-lain itu ada. Dan menurut buatku pada saat itu hal baru. Dan buat kalian pada saat ini hibah itu juga hal baru. Karena dulu di Akpemda yang namanya hibah itu ya nyatetnya gitu-gitu aja. Gitu kan. Bahkan kayak nggak pernah nemu sama yang namanya pendapatan hibah. Gitu. Oke, kita langsung aja ke konsepnya. Jadi intinya yang dinamakan pendapatan, namanya pendapatan LO, itu adalah hak. Intinya di sini. Pendapatan LO itu bentuknya berubah hak. Pendapatan LRA itu kalau udah ada penerimaan. Jadi intinya, yang namanya pendapatan LO itu bisa disimpulkan jangkauannya itu lebih besar dari pendapatan LRA. Karena nilai-nilai dari pendapatan yang cuma bisa ada di buku besar akrual dan tidak bisa direalisasikan secara kas, itu bisa diakui sebagai pendapatan LO. Gitu. Nah, sedangkan kalau pendapatan LRA itu cuma penerimaan RKUN. Jadi intinya di situ. Kata kuncinya, pendapatan LO itu adalah hak pemerintah, ya, penambah ekuitas. Nih, oke. Kalau yang namanya pendapatan LRA itu penerimaan rekening kas umum dan menambah SAL. Bedanya di situ. Jadi itu hal-hal yang penting tentang pengertian pendapatan. Nah, secara garis besar pendapatan negara itu kita bagi jadi 3, yaitu pendapatan pajak, PNBP, sama hibah. Nah, biasanya orang-orang itu sering ketuker-tuker antara pendapatan pajak sama pendapatan PNBP. Gitu. Jadi, ini sekarang coba kita ulas. Jadi bedanya apa? Kalau pendapatan pajak itu udah jelas namanya pajak, maka yang memungut adalah otoritas perpajakan. Nah, di Indonesia otoritas perpajakan ada 2, yaitu di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan PNBP itu bisa dipungut oleh seluruh kementerian lembaga yang memberikan barang atau jasanya kepada pihak lain. Jadi kalau PNBP itu boleh diakui oleh semua
kementerian lembaga selama memenuhi syarat-syarat itu tadi. Nah, kalau pajak itu cuman boleh diakui oleh dua entitas ini, yaitu DJP sama DJPC sebagai otoritas perpajakan. Nah, pajak itu sendiri sifatnya adalah wajib, ya. Jadi sudah melekat karena kita warga negara Indonesia, ya berarti kita sudah melekat kewajiban perpajakan. Bahkan sejak kita baru lahir pun itu sudah ada kewajiban perpajakan yang melekat. Mungkin bukan ke kita, tapi ke orang tua kita. Kita sudah jadi tanggungan orang tua, jadi PTKP, dan lain-lain gitu kan. Jadi memang sejak kita lahir, kita itu sudah melekat yang namanya kewajiban perpajakan. Kalau lebih formilnya secara hukum, secara undang-undang, kalau kita sudah punya NPWP, kalau kita sudah punya penghasilan, dan lain-lain, itu bukan di matkul akpem, gitu kan. Jadi situ, intinya pajak itu adalah kontribusi wajib. Nah, kalau yang namanya PNBP, itu kontribusi yang ditarik atas penggunaan barang atau jasa pemerintah. Jadi kalau misal dia itu nggak menggunakan barang jasa pemerintah, pemerintah nggak ngasih apa-apa ke dia, ya dia nggak wajib bayar yang namanya PNBP. Kayak gitu. Misal gedung G disewakan buat perkawinan. Nah, ya yang nyewa karena dia menikmati aset pemerintah, maka dia wajib untuk membayar PNBP, gitu kan. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa PK Instan, kan itu sudah termasuk dalam pelayanan akademik kita. Kalau pakai gedung G ya cuman pinjem aja, gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi sudah termasuk fasilitas kita. Jadi kita tidak punya kewajiban PNBP, gitu. Nah, pajak itu sendiri itu terdiri dari 8 jenis yang bisa ya mungkin yang bisa kita uraikan. Sebenarnya kayak gini, ini udah dapat di perpajakan 1 sebelum UTS kalau nggak salah. Setelah UTS kan PPN ya kalau nggak salah. Ya, jadi sebelum UTS. Nah, pajak mulai dari pajak penghasilan, pasal berapapun, 21, 22, 23, 25, 26, 4 ayat 2, pajak penghasilan. Ada juga pajak pertambahan nilai, itu kalau misal kita PPN keluar, PPN masukan, keluaran. Ada pajak penjualan barang mewah, PPNBM, itu barang di PPN. Ada PBB. Nah, PBB ini juga bedakan antara PBB yang punyanya pemerintah pusat sama pemerintah daerah. PBB pemerintah pusat itu ada PBB P3L, sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Kalau pemerintah daerah, PBB-nya P2, yaitu pedesaan dan perkotaan. Jadi, kita bayar pajak rumah, PBB-nya rumah, itu bayarnya adalah PBB P2. Gitu. Nah, terus yang kelima ada BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keenam ada cukai, ketujuh bea masuk dan keluar, dan yang kedelapan adalah pajak lainnya. Nah, kalau PNBP sendiri itu terdiri dari perizinan, layanan, eksploitasi dan atau pemanfaatan SDA, hasil investasi itu misal kayak kita nanam saham, dapat dividen, bagi laba dan lain-lain. Ada pemanfaatan aset, itu kalau kita menyewakan aset kita, sama PNBP lainnya. PNBP lainnya ini PNBP atau seluruh penerimaan negara yang tidak bisa dikategorikan ke pendapatan pajak, pendapatan hibah, sama 5 pendapatan PNBP yang sebelumnya tadi. Jadi masuknya pasti ke PNBP lainnya. Contohnya, koreksi pengembalian belanja. Jadi kita koreksi pembelian belanja tahun lalu kita akui sebagai PNBP lainnya, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin yang baru adalah pendapatan hibah. Jadi hibah ini apa? Hibah itu adalah salah satu bentuk dari penerimaan negara. Ini nanti masalah teorinya nanti bisa kita bahas belakangan. Pokoknya ini kalian dapat inti-intinya aja, biar jurnalnya nggak kelewat. Jadi hibah adalah penerimaan negara atau daerah, ya kan? Dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barjas, atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing,
badan atau lembaga internasional, pemerintah lain, badan atau lembaga dalam negeri, atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Ya udah, kan pasti jelas yang namanya hibah berarti tidak perlu dibayar kembali. Gitu. Nah, kriterianya hibah ya berasal dari instansi-instansi tadi, yang pertama. Terus yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali, jelas. Yang ketiga, tidak ada timbal balik secara langsung. Ya, tidak ada timbal balik secara langsung. Oke, jadi kayak ya paling kalau ada hibah gitu kan kayak cuman mempererat hubungan kenegaraan atau ada interest-interest yang lainnya gitu kan, itu bukan balasan langsung gitu kan. Jadi hibah itu seperti itu kriterianya. Yang keempat, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah. Jadi hibah itu tadi dituangkan dalam satu naskah perjanjian hibah. Jadi udah jelas, misal hibah dari ASEAN untuk pemerintah Republik Indonesia. Itu udah jelas nilainya berapa, misal ada nilainya berapa, bentuknya apa, itu juga harus ada. Gitu. Nah, pendapatan hibah itu dapat diklasifikasikan menurut 3 kelompok. Kalau menurut penganggaran, jadi pendapatan hibah ini ada hibah yang direncanakan sama hibah langsung. Kalau menurut bentuknya, hibah ini bisa bentuknya berupa rupiah, bisa berupa falas, atau devisa yang dirupiahkan. Itu kalau bentuknya uang. Terus ada bentuk lain yaitu surat berharga, ada bentuk barang, sama ada bentuk jasa. Jadi hibah itu kalau ditanya bentuknya ada 4, uang, surat berharga, barang, sama jasa. Gitu. Nah, terus kalau menurut sumbernya, hibah bagi 2, yaitu dalam negeri sama luar negeri. Kalau dalam negeri ya bisa dari pusat ke Pemda, Pemda ke pusat, Pemda ke Pemda gitu kan. Dari masyarakat ke pemerintah. Kalau luar negeri bisa dari pemerintah negara lain, dari lembaga negara apa? Organisasi internasional dan lain-lain. Gitu. Nah, terus mekanisme dari penarikan hibah yang direncanakan sebenarnya kayak mekanisme ini nanti lebih lengkapnya bakal dibahas di SIAP. Jadi ini kayak nice to know aja. Jadi transfer tunai ke RKUN itu yang pertama. Yang kedua itu bisa lewat pembukaan letter of credit. Yang ketiga lewat pembayaran langsung atau direct payment. Yang keempat lewat Reksus, dan yang kelima lewat pre-financing, misal kayak ada proyek-proyek gitu. Ini pengalamanku, kayaknya ya, seingatku, dia itu keluar di Pilkan, ini, cuman kayak yang bukan termasuk mekanisme, jadi kayak nggak perlu dijelasin gitu loh, nggak minta dijelasin LC apa, Reksus apa, pre-financing apa, gitu nggak. Karena masih emang bukan wilayahnya, bukan wilayahnya Apem. Gitu. Ya ini, kalau mekanisme hibah langsung, jadi kalau hibah langsung, itu kan hibahnya tidak direncanakan terlebih dahulu, gitu kan. Kalau hibah terencana, dianggarkan. Jadi kayak agak lucu juga, masa kita kayak mau nerima uang dari orang, tapi udah kepikiran gitu, kayak misal, oh nanti aku bakal dikasih uang Yasin segini tahun depan, gitu kan, ya agak aneh juga kan, tapi ya itulah adanya, gitu. Jadi udah dianggarkan, itu hibah terencana. Kalau hibah langsung, itu hibahnya langsung ke KL dan tidak direncanakan. Tuh. Nah, kalau hibah langsung, kita kan tahu prinsip pendapatan kita setiap ada kas masuk ke rekening bendahara, selain bendahara umum negara dan kuasanya, harus disetorkan ke RKUN, gitu kan? Nah, kalau hibah itu tidak harus seperti itu. Jadi, uang atau barang jasa hasil hibah itu bisa langsung digunakan oleh Satker yang menerima hibah langsung selama sudah disahkan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasa Bendahara Umum Negara. Gitu. Nah, tapi kalau ternyata di akhir tahun yang namanya hibah berupa kas ini masih belum habis, masih ada sisa, maka ada beberapa opsi. Yang pertama, kita setor ke kas negara sisanya. Yang kedua, bisa digunakan untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya. Tapi kegiatannya itu harus masih sesuai dengan perjanjian hibah. Gitu.
Jadi kalau emang dari hibahnya itu diminta buat bangun jembatan, ternyata kita bangun bendungan, itu yang nggak boleh. Opsi ketiga, dikembalikan kepada donor kalau di naskah perjanjian menyatakan demikian. Gitu. Apa ini ada yang tanya? Kak, gimana cara menganggarkan hibah terencana? Kan kita nggak tahu kedepannya bakal menerima hibah dari siapa aja dan jumlahnya berapa. Nah, kalau kayak gini nih, karena ini bukan materinya Akpem, kamu bisa tanya temanmu yang jurusannya KBN, jurusannya Mankyu. Gitu. Mereka kan di anggaran gitu kan. Kalau aku sendiri emang nggak tahu, dan itu karena emang bukan bahasan kita, gitu. Jadi, ya mungkin itu menarik, tapi aku masih belum kepo sampai ke situ gitu. Jadi mungkin bisa tanyain ke temennya yang KBN gitu. Atau nanti coba aku juga tanya temanku. Gitu ya, fakta. Gak ada hubungannya kok, itu nggak kayak kayak nggak bakal ada pertanyaan bagaimana cara menganggarkan hibah terencana gitu, kayaknya enggak. Seaneh-anehnya soalnya ya, kayaknya enggak bakal kayak gitu. Paling ya itu tadi yang kayak kataku, yang mekanisme hibah terencana yang tadi. Nih, 5 ini tadi ini loh. Paling ini yang keluar. Kalau di pilihan ganda. Yang termasuk, yang tidak termasuk, gitu-gitu. Atau kalau kamu kepo lebih dalam lagi, bisa dicek ke sini, ke Bultek 13. Nah, itu sudah tentang jenis-jenis pendapatan. Nah, sekarang kita tahu asas pendapatan, ya asas pendapatan pemerintah kita itu adalah asasnya bruto. Jadi, nilai yang ada itu adalah nilai yang tidak dikurangkan dengan biaya-biaya untuk memperolehnya. Gitu. Jadi misal, apa ya, menarik pajak untuk meningkatkan penghasilan pajak, kayak ada seminar, seminar penyuluhan dari KPP, kayak gitu misal. Nah, biaya-biaya untuk seminar, makanan, minuman, venue, dan lain-lain, itu tidak boleh kita kurangkan, nanti kalau misal pajak kita itu bertambah. Jadi ya emang pajaknya itu sekian, belanja-belanja tadi sekian. Nah, itu asasnya asas bruto di situ. Jadi benar-benar harus pure. Begitu pula nanti belanja. Misal ada belanja pegawai, ada potongan PSK, potongan pajak, ya belanja pegawai tetap harus senilai brutonya kita catatnya. Bukan senilai setelah dikurangi PSK, dikurangi pajak. Gitu. Nah, tapi yang namanya kehidupan kan tidak ada yang pasti. Nah, kalau ada pengurang pendapatan LO yang sifatnya itu variabel dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Ini nanti akuntansi asas neto. Ada di pertemuan setelah UTS, akuntansi sektor migas. Itu nanti juga seru. Sekarang ngitung-ngitung. Gitu ya. Jadi asasnya itu aslinya adalah asas bruto, kecuali ada beberapa kejadian yang memang tidak bisa tidak bisa digunakan asas bruto atasnya. Nah, selanjutnya ini ke pengakuan pendapatan. Gimana ya? Udah tinggal 45 menit. Gini, nggak apa-apa. Ini kita bahas agak cepat aja, biar nanti jurnalnya bisa komprehensif. Gitu. Jadi yang namanya pengakuan pendapatan itu gini, pendapatan kan bagi dua, LRA sama LO gitu kan. Kalau pendapatan LRA itu sudah jelas pengakuannya kapan? Ya pengakuannya pada saat kas masuk. Uang basisnya kas, berarti diakui sebagai pendapatan kalau kas sudah masuk ke RKUN. Gitu. Terus, itu kalau pendapatan LRA. Kalau pendapatannya itu pendapatan LO, itu diakui sebagai berikut. Apa ini? Ada yang tanya lagi. Ke asas bruto itu misal kita ada pendapatan 100, terus ada pajak 20. Apa maksudnya pendapatan 100 terus pajak 20? Pajak kan pendapatan. Belanja, ada beban.
Ya, misal ada pendapatan 100, terus ada beban 20, maka yang dicatat tetap 100. Ya, gitu. Jadi itu yang namanya asasnya bruto. Gitu. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjut ke sini. Jadi kalau pengakuannya yang namanya pendapatan LRA, ya pas masuk ke kas negara uangnya. Kalau pendapatan LO, kita lihat. Pertama, pendapatan pajak LO. Pendapatan pajak, seperti yang kita tahu, itu ada beberapa cara untuk menarik pajak. Kok withholding assessment sih? Yang pertama adalah official assessment system. Jadi kita yang ngitungin pajak kita itu pemerintah. Nah, terus kita ngakuinya kapan? Ya pada saat pemerintah nagih. Pada saat DJP nagih. Lewat apa buktinya? Lewat surat tagihan pajak atau STP. Jadi pada saat DJP nagih, sudah ngitung haknya sekian-sekian, disitulah boleh diakui oleh DJP sebagai pendapatan pajak LO. Tapi, kalau misal sistemnya itu self-assessment atau withholding tax system, jadi self-assessment ini bayar sendiri, kalau withholding itu lewat pihak ketiga yang narikin, pungut, potong pungut. Nah, diakuinya pada saat realisasi kas telah diterima. Nah, kenapa Kak kok kayak gitu? Padahal kan basisnya akrual gitu kan. Ya karena kalau self-assessment, apa yang kita akui di awal gitu kan. Akrual kan ya nggak selamanya harus nggak ada kasnya gitu. Jadi kalau self-assessment karena kita udah bayar, kalau withholding itu karena kita sudah dipotong sama pemotong pajaknya, ya udah berarti DJP kan nerima udah dalam bentuk kas gitu. Oh, udah ada kas masuk dari self assessment atas nama Salakadiwan Faraki gitu kan, atau withholding assessment gitu. Tuh, jadi kalau pada saat itu pendapatan LO diakui pada saat realisasi kas masuk. Terus dokumen sumbernya kalau misal DJP berarti ya SSP surat setoran pajak. Terus ada juga BPN, bukti penerimaan negara. Jadi maksudnya BPN, ini coba lihat, BPN yang telah divalidasi oleh pihak berwenang, ini maksudnya adalah BPN yang sudah, kan penerimaan negara, itu kan nggak langsung kita bayar pajak ke KPP gitu kan, bisa lewat bank, bisa lewat pos Indonesia, iya kayaknya lewat situ aja. Nah, mereka adalah pos-pos persepsi atau bank-bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penerimaan negara. Nah, disitulah, jadi misal kita setor, kan nggak mungkin kayak Pos Indonesia punya yang namanya formulir buat BPN dari Kementerian Keuangan, misal gitu ya, misal. Ya kan mereka punya, kayak misal kita bayar sesuatu, otomatis kan udah kayak kecetak notanya gitu kan, nota yang panjang itu, tau nggak sih? Kalau kita setor uang ke bank juga gitu kan, ada nota yang panjang itu. Itu pokoknya yang BPN. Jadi nanti itu sudah resmi sebagai bukti penerimaan negara. Karena sudah divalidasi oleh pihak berwenang. Di sini pihak berwenangnya itu siapa? Ya, pos-pos persepsi yang sudah ditunjuk. Gitu. Jadi kalau di sini tadi ceritanya Pos Indonesia. Bisa juga nanti pos persepsinya misal Bank Mandiri gitu-gitu juga bisa. Tuh, jadi itu BPN yang telah divalidasi. Nah, bukti lainnya itu ada SSPCP. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak. Jadi SSPCP ini, kalau misal kita ini, apa namanya, bayar pajak, terus bayar cukai, pokoknya bayar-bayar yang banyak itu tadi. Pokoknya intinya ya, kalau official assessment, dokumen sumbernya itu STP, kalau self-assessment sama withholding tax, itu SSPCP. Gitu. Pokoknya surat setoran, yang official itu surat tagihan. Begitu. Nah, sedangkan kalau PNBP itu sendiri itu ada beberapa ya yang apa namanya pengakuannya itu beda-beda. Jadi mulai dari PNBP perizinan itu pada saat ini tadi WB wajib bayar mengajukan permohonan izin. Oh ya,
Bedakan WP sama WB ya. WP wajib pajak itu untuk penerimaan pajak. Pajak penerimaan pajak ini termasuk bea cukai. Kalau WB wajib bayar itu untuk penerimaan bukan pajak. Gitu. Oke, jadi kalau PNBP perizinan itu diakuinya pada saat mengajukan permohonan izin atau saat diterbitkannya tagihan oleh pemerintah. Gitu. Jadi ini kalau ditagih atau pada saat mengajukan permohonan izin. Jadi waktu mengajukan permohonan izin itu sudah ada misalkan kayak izin pemakaian, izin sewa sampai 12 bulan. Udah ketahuan di situ, aku bakal dapat pendapatan sekian-sekian gitu kan udah bisa dilihat. Gitu. Terus yang kedua adalah pendapatan layanan. Pendapatan layanan itu contohnya apa? PNBP layanan itu ya, misal ke rumah sakit, misal STAN mengadakan layanan pendidikan gitu. Nah, PNBP layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. PNBP eksploitasi LSDA itu kalau pemberian izin eksplorasi, PNBP dari investasi pemerintah jangka pendek berupa bunga deposito dan bunga obligasi serta dividen tunai diakui pada saat diterima di RKUN. Jadi pas langsung diterima di RKUN. Bentar. Oke, selanjutnya ada PNBP dari pemanfaatan aset non keuangan. Nah, kalau ada PNBP dari pemanfaatan aset non keuangan kayak gini, diakuinya itu sesuai hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian. Nah, ini maksudnya apa? Ya, misal kalau ada orang yang memanfaatkan aset non keuangan ini berarti aset tetap ya. Aset tetapnya pemerintah, misalnya kayak tadi nyewa gedung, terus nyewa mesin-mesin gitu kan bisa. Itu diakuinya pada saat perjanjian atau perikatan dibuat. Tuh. Terus ada PNBP lainnya. Itu diakuinya pada saat apa? Nih. Kalau keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima. Begitu pula bunga atau jasa perbankan. Kalau pengembalian belanja tahun sebelumnya itu juga diakui pada saat diterima. Nah, ini kayak kataku tadi, pengembalian kembali tidak efektif. Pengembalian belanja tahun sebelumnya. Gitu. Terus yang keempat, denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas dan lain-lainnya di sini. Putusan pengadilan itu diterima pada saat putusan itu dieksekusi sama eksekutornya. Penghapusan utang pada saat penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Nah, kayak pengakuan pendapatan sama nanti pengukuran pendapatan, itu juga jujur aja aku nggak hafal. Maksudnya, ya kalau nggak ngajar gini juga nggak hafal gitu loh, karena itu sebenarnya tidak penting banget gitu. Jadi kalau kalian, ini mungkin aku cepetin karena nanti buat ngejar di jurnalnya gitu. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi dan ya menurutku nggak perlu dihafal lah, bisa di searching sendiri. Tuh, kalau ujian. Dan yang terakhir pengakuan pendapatan hibah. Jadi pengakuan pendapatan hibah kalau bentuknya uang itu diakuinya pada saat kas diterima di rekun. Kalau hibahnya terencana. Kalau hibahnya itu hibah langsung, nah ini yang agak penting, kalau hibahnya itu hibah langsung diakui sebagai pendapatan itu oleh bagian anggaran yang ngurusin hibah, yaitu si kubah. Jadi kita sebagai KL tidak boleh mencatat pendapatan hibah. Nanti kita lihat jurnalnya seperti apa, ada di PMK. Jadi pendapatan hibah, kalau hibah langsung, di jurnal pada saat pengesahan oleh kuasa bul. Dan yang menjurnal pendapatan hibah, itu si kubah, selaku BA Bun, bukan kita sebagai KL biasa. Gitu. Terus ada pendapatan hibah LO yang bentuknya selain uang, itu diakui pada saat pengesahan oleh Kabun. Sama. Nah, sekarang kita ke pengukuran pendapatan. Intinya, pengukuran pendapatan ini dicatatnya sebesar nominal kas, ya, kalau buat pendapatan LRA, kalau pendapatan LO ya sebesar nilai brutonya. Pokoknya intinya asas bruto.
Jadi misal di buktinya itu ada berapa, maksudnya di bukti penerimaannya itu ada nilainya 100 juta, ya itu yang harus dicatat. Ada potongan-potongan lain itu dihiraukan di jurnal lainnya. Maksudnya jurnal selain jurnal pendapatan ini. Gitu. Jadi pengukuran pendapatan itu harus asas bruto. Kecuali kalau penerimaan kasnya itu dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka waktunya singkat. Terus habis itu kalau misal dari itu tadi, misal kayak variabel yang tidak bisa dipisahkan, jadi nggak bisa diestimasi terlebih dahulu, itu nggak apa-apa pakai pengecualian pendapatan bruto. Pengecualian asas bruto. Tapi ya itu tadi, kita pakai asas bruto sampai UTS. Bahkan sampai UAS sih sebenarnya, cuman nanti ada satu materi yang neto. Begitu. Ini juga pokoknya intinya itu diukur pada nilai nominalnya. Gitu. Baik self assessment, withholding, pokoknya pajak dan lain-lain itu diukurnya di nilai nominalnya berdasarkan bukti dan harus dicatat sesuai asas bruto. Ini kalau hibah, mungkin kalau hibah itu emang hal baru, jadi hibah itu kalau bentuknya kas, dicatatnya sama, sebenarnya sebesar nilai nominal. Nah, tapi ya, kalau misal hibahnya itu berupa barang, ya kita catat sesuai dengan nilai barangnya itu tadi yang tercatat pada NOD. Loh Kak, kalau misal nilai barangnya nggak ada itu gimana? Nah ini, urutan prioritasnya dicatat menurut biayanya. Yang kedua menurut fair value. Jadi misal kayak ada hibah vaksin. Oh, nilai vaksinnya ini kalau di dunia berapa? Fair value. Yang ketiga ada appraisal value atau nilai perkiraan. Nah, yang tugasnya jadi penilai-penilai gini kan, ya teman-teman kita di penilai gitu kan, sama yang di mindset gitu. Jadi itu tadi membuat perkiraan. Nah, kalau sudah tiga-tiganya dilakukan tapi masih belum ketemu nilainya gimana Kak? Ya sudah, kalau sudah mentok nggak bisa nyari nilainya berapa, tidak perlu di jurnal, tidak perlu disajikan, hanya diungkapkan saja di CALK. Tapi tetap ya urutannya dari awal tadi. Jadi jangan kayak, aduh wis di CLK aja gitu. Jangan pernah kayak nggak berusaha dulu baru langsung menyerah gitu loh. Gitu. Jadi tetap dari awal kalau emang ada nilainya di NOD, ya udah pakai nilai itu. Kalau nggak ada, lewat 3 cara ini tadi, kalau benar-benar nggak bisa dicari, baru cuman diungkap aja. Nah, sekarang tentang penyajian dan pengungkapan. Pokoknya pendapatan LO itu disajikan di laporan operasional. Sedangkan pendapatan LRA sesuai namanya disajikan di LRA sama di laporan arus kas. Kalau di laporan arus kas ini secara nggak langsung ya, karena LRA basisnya kan kas. Jadi kayak uang keluar masuk gitu ketahuannya di situ. Tuh, oke. Terus nilainya itu harus dalam mata uang rupiah. Nah, terus gimana Kak kalau mata uangnya mata uang asing? Disetarakan dulu pakai kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Biasanya ini pakai kurs tengahnya. BI kan kursnya 3, kurs jual beli sama kurs tengah. Biasanya pakai kurs tengah. Nah, terus kita sebelum ke jurnal ini yang terakhir, yaitu perlakuan khusus pendapatan LO. Jadi perlakuan khususnya ini intinya apa? Intinya kalau misal ada koreksi pendapatan, kalau misal koreksinya itu di tahun lalu, maka kita catat sebagai pengurang ekuitas. Tapi kalau koreksinya itu di tahun anggaran berjalan, ya kita catat sebagai pengurang pendapatan terkait. Gitu. Nah, ini intinya. Kalau di sini kita tadi kan kalau tadi yang LO ya. Gitu.
kalau di LRA ini kita mengenal kembali yang namanya recurring sama non-recurring. Sebenarnya ya sama saja jadi LO tadi juga gitu. Pokoknya ya kalau yang recurring, baik itu pengembalian tahun ini, tahun lalu, tahun kemarin, itu akan selalu dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kalau dia itu non-recurring, dia dicatat kalau tahun lalu sebagai pengurang pendapatan, kalau tahun ini sebagai pengurang pendapatan, kalau tahun-tahun sebelumnya sebagai pengurang ekuitas periode berjalan. Jadi sama kayak Akpemda kemarin kalau koreksinya. Nah, kayak kataku tadi, masalah koreksi dan lain-lain, error, itu kan dicatatnya di PSAP 10. Nah, PSAP 10 kan sudah dirubah sama PMK 221 yang tadi aku ceritain di awal. Nah, PMK 221 ini menghendakinya kayak gini. Jadi, kalau misal ada pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik itu periode berjalan maupun periode sebelumnya, diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan. Karena di sini nggak ada keterangan recurring, non-recurring, berarti kita anggap itu berlaku untuk seluruh pendapatan. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada realisasi pendapatan tahun berjalan, maka kelebihan pendapatan, pengembalian kelebihan pendapatan, kita akui ya sebagai pengurang SAL dan atau pengurang ekuitas. Gitu. Jadi, kalau misal nggak ada, kan kayak kalian pasti bertanya-tanya, masa sih Kak sampai nggak ada realisasi sama sekali gitu kan? Ya kalau buat pendapatan pajak mungkin nggak mungkin, tapi kayak beberapa PNBP itu kan juga mungkin. PNBP kan jenisnya banyak. Misal di tahun ini ada yang terrealisasi dari pemanfaatan aset, tapi tahun depan nol gitu kan, tapi harus mengembalikan, lah terus harus gimana? Makanya kita harus kesal sama ke ekuitas. Gitu. Nah, ini ada pengecualian. Kalau pendapatannya itu hibah, pengembalian kelebihan penerimaannya itu yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan atau pengurang ekuitas. Jadi kalau hibah itu pasti mengurangi SAL atau ekuitas. Gitu. Nah, kita sekarang lari ke PMK. Sebelum ke situ, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum kita masuk ke pendapatan. Yuk, ini perhatikan baik-baik ya. Minum dulu, guys. Oke. Yang pertama, pendapatan tunai yang diterima di RKUN dan atau melalui potongan SPM. Tahu potongan SPM apa? Kalau potongan SPM itu ya misal kita lagi belanja pegawai. Belanja pegawai Direktorat Jenderal Pajak, gitu kan? Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, meskipun mereka pegawai DJP, pasti mereka kan juga tetap bayar pajak. Terutama pajak penghasilan atas ya gajinya setiap bulan, PPh 25 angsuran. Nah, itu yang disebut dengan potongan SPM. Jadi, belanja pegawainya dikurang-kurangkan sama beberapa potongan, salah satunya potongan pajak. Nah, kalau kayak gitu, kita nyatatnya gimana? Kalau kita otoritas pajak, langsung aja kayak DDL pada pendapatan pajak. Gitu. Oh iya, buat PMK 212, ini kan kayak setiap transaksi itu ada keterangan jurnal catat KL, jurnal catat sama Kabun, dicatat sama yang lainnya, itu perlu kalian lihat juga. Kalau kayak yang ini, yang dicatat KL kan cuma jurnal yang A. Jadi kalian pakai cuma jurnal yang A aja. Yang B ini enggak, karena catat sama Kabun. Oke.
Terus selanjutnya, ini masih biasa ya, DDEL pada pendapatan. Pokoknya bedain DDEL sama DKEL, DDEL, DD debit, DKEL, DK kredit. Pokoknya kalau bingung, aduh aku sekarang pakai DDEL apa DKEL, gitu kan tinggal lihat hurufnya aja. Itu pasti ya, pasti di semua transaksi, kecuali nanti ada beberapa transaksi yang kebalik. Tapi cuman dikit aja. Normalnya itu kayak gitu, DDEL pasti debit, DKEL pasti kredit. Terus, pendapatan tunai diterima oleh bendahara. Nah, ini. Kalau misal ada pendapatan yang diterima bendahara, itu mungkin ada beberapa tingkatan penjurnalan. Yang pertama, pada saat pendapatan diterima bendahara. Bendahara nyatetnya kas lainnya di bendahara pada utang. Ini pendapatannya khusus pendapatan pajak ya. Bentar. Apaan? Ada yang tanya apa nih? Kak, kenapa DDL itu ekuitas? Ya, DDEL sama DKEL itu adalah komponen pembentuk ekuitas. Kenapa ya? Ya karena itu transaksi antar entitas gitu loh. Nah, yang merepresentasikan suatu entitas itu adalah ekuitasnya. Jadi ntar waktu dikonsolidasikan yang namanya Nah, sama kayak RKSKPD sama RKPBKD. Tapi bedanya kalau RKSKPD kan debit, kalau DDL, DKL ini kredit. Kok debit sih? Kalau RKSKPD kan aset, tapi kalau DDL, DKL ini semuanya ekuitas. Gitu. Jadi ini kayak antar entitas gitu loh. Bedanya DDL sama DKL apa? DDL diterima dari entitas lain. Berarti apa? Berarti kita menerima. Jadi ini maksudnya gini, kita kan menerima pendapatan. Nah, diterima dari entitas lain ini maksudnya ya kita menerima ini dari entitas lain gitu loh. Coba ya kalau ditanyain pertanyaannya itu. Pokoknya jawabnya gitu. Jadi diterima dari entitas lain itu maksudnya kita menerima uang ini dari entitas lain gitu. Pokoknya gini, setiap DDEL itu pasti debit kan dia, pasti pasangannya kredit. Nah, kalau pasangannya kredit itu kan pasti pendapatan. Kalau normalnya pasti pendapatan gitu kan. Nah, di situ udah bisa dilihat artinya bahwa pendapatan ini itu diterima dari entitas lain. Gitu. Uangnya di mana? Uangnya langsung disetor ke kas negara. Kalau yang ini tadi, ya kan? Disetor langsung ke rekening kas negara atau melalui potongan SPM dari rekening kas negara. Gitu. Nah, kalau DKEL itu ditagihkan ke entitas lain, itu pasangannya belanja atau beban. Ya udah berarti kita melakukan yang namanya beban, kita nagih ke entitas lain. Nagihnya kemana entitas lainnya? Ya, nagihnya ke yang punya uang, bendahara umum negara. Gitu. Gitu, paham nggak maksudnya? Atau bingung? Masih bingung? 275 udah, Maisha ini masih bingung. Pokoknya, sama-sama 275. Pokoknya, apa ya, gini aja wis. Pokoknya kan diterima dari entitas lain. DDL sama DKEL itu kan akun antar entitas gitu ya. Misal kita itu nerima uang ya, nerima pendapatan. Oke, tapi uangnya itu bukan dari kita, tapi udah dari kas negara gitu kan. Berarti kita nyatetnya juga DDL diterima dari entitas lain. Entitas lainnya itu ya pendapatan ini uangnya diterima di sana di entitas perbendaharaan, di bendahara umum negara gitu loh maksudnya. Pendapatannya yang ngakui kita, tapi uangnya di bendahara umum negara. Makanya diterima dari entitas lain pendapatannya ini. Nah, kalau ditagihkan ke entitas lain, namanya kita nagih. Kita belanja, terus ditagihkan ke entitas lain. Berarti
Oh, kita belanja, kita nggak punya uang, kita tagihkan ke entitas lain. Siapa entitas lain? Entitas lainnya yaitu bun lagi. Gitu. Nah, itu kalau secara teori seperti itu, tapi ya secara gampangnya daripada mikir gitu kan, pokoknya kalau debit DDL, kalau kredit DKEL, kecuali ntar kalau ada koreksi-koreksi. Gitu ya, Maisha. Kak, yang bun buat buku besar itu kok banyak Kak yang di jurnal? Hah? Maksudnya gimana, Fakta? Gimana, Fakta? Kak, yang bun buat buku besar itu kok banyak Kak yang di jurnal? Oh, buku besar kas, maksudnya ini, ta? Ini. Ya udah nggak usah dipikirin, karena ini bun. Kita nggak bakal nyatet yang namanya bun. Gitu. Nggak usah dipikirin. Jangan dipikir dulu ya. Itu soalnya bukan ranahnya gitu. Maksudnya, kamu paham, sekarang pahami dulu konsep-konsep sebagai KL. Nanti masalah bun itu masalah akhir, bukan bukan masalah yang ada sekarang yang bakal dikeluarin pas ujian. Gitu. Ini kenapa ada 4? Karena emang apa ya, lucunya PMK ini itu, aduh, karena dia itu eh, gimana ngomongnya? Karena dia itu standarnya emang kayak gini gitu loh. Jadi ini emang nggak ada alasan yang jelas kenapa judulnya itu ada 4. Karena emang seperti ini gitu. Jadi pokoknya fokus dulu ke KL. Enggak kok, enggak, bunnya nggak bakal keluar. Coba kamu cek ke PPT dosenmu, nggak bakal keluar yang jurnal kuasa bun. Beneran. Ini kita fokus ke KL dulu aja. Tuh, oke. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah diterima sama bun. Pendapatannya diterima sama RKUN. Sekarang gimana kalau pendapatannya diterima sama bendahara? Kalau pendapatannya itu diterima sama bendahara, berarti yang pertama bendahara itu akan ngakui kas dulu. Ada kas masuk, kas lainnya di bendahara. Ini nanti bisa ditambahin ya. Kas lainnya di bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran itu menyesuaikan. Terus kreditnya utang pajak bendahara yang belum disetor. Loh Kak, ini kenapa kok utang pajak? Ya karena kita bukan entitas yang apa tuh otoritas perpajakan. Kalau kita otoritas perpajakan, berarti kreditnya pendapatan pajak. Gitu. Jadi gitu ya. Kalau karena kita ini, atau gini aja. Kalau pajak itu kita ngikutin ke sini. Jadi meskipun kita otoritas perpajakan, ini kan di sini ada kata-kata nih, bendaharanya ini pemungut pajak. Berarti kan cuma memungut, belum tentu ke otoritas perpajakannya. Nah, akunnya ntar kas lainnya di bendahara pada utang pajak bendahara yang belum disetor. Gini. Jadi ini kita itu sebagai bukan otoritas perpajakan, kita tidak berhak mengakui adanya pendapatan pajak. Sehingga kita akui dia sebagai utang. Tuh. Nah, nanti kalau disetor gimana, Kak? Kalau disetor berarti utang pajak yang belum disetor pada kas lainnya di bendahara. Tuh, kalau misal kita KL biasa, jurnalnya berhenti di situ. Tapi kalau misal kita itu sebenarnya KL otoritas perpajakan, maka kita catatnya sebenarnya dari awal udah bisa kayak kas lainnya di bendahara pada pendapatan perpajakan. Itu nggak apa-apa kalau kita otoritas perpajakan. Kalau selain otoritas perpajakan, jurnalnya kayak gini aja. Gitu.
Oke, itu pajak. Kalau PNBP beda lagi. Karena seluruh KL itu bisa menjadi penerima PNBP, maka pada saat diterima PNBP-nya ini sudah masuk ke kas langsung, kas di bendahara, bukan lagi kas lainnya. Jadi kas di bendahara penerimaan atau kas di bendahara pengeluaran, kreditnya sudah bisa diakui jadi pendapatan PNBP. Gitu, itu sudah boleh. Nah, terus gimana Kak kalau misal ini di-store ke kas negara gitu kan? Kan nggak boleh nih kita membawa kas. Jadi kalau kalian mikir simpelnya sebenarnya kan kayak cuman PNBP kan sudah kita, berarti bisa langsung DDL pada kas bendahara gitu kan. Tapi itu bukan kehendak dari PMK. Jadi kehendak PMK-nya kita mereverse dulu. Aduh. Kita mereverse dulu jurnal yang ini, di reverse kayak gini, baru kita akui kembali DDL pada PNBP. Kenapa kayak gitu, Kak? Yaitu amanah dari undang-undangnya, dari PMK-nya. Gitu. Kayaknya ini harus pelan-pelan memahaminya. Pokoknya kalau pajak tadi kayak yang di atas, ini sekarang yang PNBP. Terus selanjutnya, pendapatan yang ketiga adalah pendapatan hibah. Jadi kalau pendapatannya hibah, ya pendapatan tunai dari hibah langsung, uang, seperti ini jurnalnya. Kas lainnya di KL dari hibah yang belum disahkan pada hibah langsung yang belum disahkan. Tuh. Jadi ini kok lagi kok namanya panjang ya, ini emang seperti ini. Jadi kalau hibah itu sudah kita terima tapi belum disahkan, jurnal yang harus kita buat adalah seperti ini. Nah, nanti gimana pengesahannya, Kak? Pengesahannya kita lihat di belakang. Habis ini. Setelahnya di belakang nanti. Kita loncatin dulu aja, wes. Maksudnya kita ke situ dulu. Nah, ini. Tadi kan kita catat sebagai kas lainnya di KL dari hibah langsung yang belum disahkan, gitu kan? Nah, saat pengesahan hibah langsung, pengesahan secara periodik ini, oke, pertama kita mereverse jurnal yang awal tadi, yaitu hibah langsung yang belum disahkan pada kas lainnya di KL dari hibah yang langsung yang belum disahkan, itu kita reverse. Setelah kita reverse, barulah kita bisa mengakui kas lainnya di KL dari hibah pada pengesahan hibah langsung. Loh Kak, kok nggak ada pendapatan hibah? Nggak boleh ada pendapatan hibah di sini. Kenapa? Karena yang ngakuin pendapatannya adalah si kubah, kuasa bun. Gitu. Jadi nggak boleh. Kita KL biasa. Oke, itu hibah. Selanjutnya kita balik lagi ke atas. Gimana Kak kalau misal ada transaksi pembayaran pengembalian atas kelebihan kas? Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama, pembayaran pengembalian dari pendapatan tunai, baik pajak atau PNBP, ya, yang diterima di rekening kas negara dan atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM, baik di TAP maupun di TAYL, dibebankan sebagai pengurang pendapatan yang sama di TAP. Ini senada ya sama kayak yang tadi, yang PMK 221. Jadi, pembayaran pengembalian, baik pajak atau PNBP, pokoknya diterima di RKUN, nggak peduli itu TAB atau TAYL, dia akan dibebankan sebagai pengurang pendapatan yang sama di tahun anggaran berjalan. Jurnalnya gimana? Ya udah tinggal gini aja, dibalik aja debit pendapatan, kreditnya DKEL. Nah ini pasti kan, meskipun pasangannya itu pendapatan, tapi dia tidak memunculkan DDEL, dia munculnya DKEL. Pokoknya kalau yang kredit itu wis di kotak kalian DKEL, kalau debit DDEL. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu tadi. Nah, ini ada yang spesial. Pembayaran pengembalian di TAB atas kelebihan kas dari pendapatan tunai berupa PNBP, khusus PNBP ya,
yang diterima di rekening kas negara dan atau pemotongan melalui SPM dapat dibebankan pada sal pemerintah. Jadi kalau yang atas ini tadi kan buat pajak sama PNBP ya, yang ini buat pajak sama PNBP. Nah, kalau buat PNBP, khusus yang TAYL ini, itu boleh ya, ini opsi lain, dibebankan pada sal pemerintah. Jadi nggak ngurangin pendapatan, tapi membebankan sal. Nah, kalau sudah mengutak-utik sal, berarti yang bikin jurnal adalah kuasa bun. Kita sebagai KL biasa tidak berhak menjurnal. Jadi nanti jurnalnya no entry. Gitu. Tapi yang biasa ya, yang biasa dipakai itu jurnal yang atas ini. Baik itu pendapatan pajak maupun PNBP. Itu pakai jurnal yang pertama. Oke. Terus kita turun lagi. Nah, kalau tadi kan pendapatan hibah langsung dari berupa uang. Kalau sekarang pendapatan hibah langsung yang berupa barang jasa. Gimana Kak jurnalnya? Jurnalnya itu sama sebenarnya kayak apa namanya? Hibah langsung berupa uang. Ya cuman akun yang debit yang kas lainnya di bendahara dan kas lainnya di kementerian lembaga dari hibah langsung yang belum disahkan itu kita tinggal ganti sama akun-akun ini tadi barang atau jasanya. Dan yang perlu diingat, akun-akun barang di sini pun itu nggak bisa langsung kalian catat sebagai persediaan, piutang, aset tetap, itu nggak boleh. Jadi tetap ke aset yang belum diregister pada hibah langsung yang belum disahkan. Gitu. Karena sepokoknya ya, setiap perolehan aset, baik itu beli maupun hibah, ataupun transfer, itu tetap pakai registrasi aset. Itu yang perlu ditanamkan. Gitu. Nggak apa-apa, pokoknya ini kan di-record ya, kalian bisa dengerin lagi, pelan-pelan dipahami, karena emang materinya juga banyak. Gitu. Santai aja, guys. Oke, itu tadi. Nah, untuk pengesahannya gimana, Kak? Pengesahannya sama kayak yang tadi. Cuman ya kita tinggal ganti jadi hibah langsung yang belum disahkan, nanti langsung ke pengesahan hibah langsung. Gitu aja. Oke. Terus selanjutnya ke sini. Pendapatan dari tagihan oleh entitas. Ya ini normal aja ya. Kalau misal kita udah bikin surat tagihan, berarti kita ngakui adanya piutang. Piutang pendapatan pada pendapatan. Terus, kalau misal piutangnya itu sudah dibayar, nah ini ada dua. Kalau piutangnya itu berupa piutang TPTGR, ya, jurnalnya kayak yang satu ini. Pokoknya ngapalinya gitu aja. Kalau berupa TPTGR, jurnalnya pakai yang satu ini. Ini juga aku dari dosenku dulu ya, tingkat 2, itu bilangnya kayak gitu. Pokoknya kalau TPTGR pakai jurnal yang ini. DDL pada piutang. Ini buat pelunasan piutangnya. Kalau misal itu bukan apa nih namanya? Bukan TPTGR, berarti kita pakai jurnal yang kedua ini tadi. Jadi kita reverse dulu akun piutangnya, baru kita akui DDL pada pendapatan. Gitu. Jadi itu tadi, kalau yang atas ini khusus TPTGR, kalau selain TPTGR, piutangnya pakai yang bawah ini tadi. Oke. Ini jurnal kabun, nggak penting. Ini juga enggak. Nah, kita ke sini langsung, ke akuntansi pengesahan pendapatan. Jadi, di sini yang atas-atas ini masalah BLU ya, ini nanti kita ketemu habis UTS. Yang penting adalah yang ini, pengesahan hibah secara periodik. Ini yang penting. Gitu. Terus gimana, Kak? Kalau misal ada pengembalian sisa dana hibah langsung oleh entitas akuntansi. Kan tadi ada nih, kalau misal hibahnya itu misal sisa,
kan opsi ketiga adalah pengembalian, gitu kan? Pengembalian ke donaturnya. Nah, meskipun pengembalian itu kita juga nggak boleh langsung kembalikan ke donatur, tapi kita harus melakukan pengesahan terlebih dahulu, mengajukan pengesahan, gitu. Jurnalnya gimana? Yang pertama pada saat mengajukan pengesahan ya gini, pengesahan ini sudah langsung disahkan gitu ya. Pengesahan pengembalian hibah pada kas lainnya di Kementerian Negara Lembaga dari hibah. Langsung gitu aja. Dan jangan lupa nanti di Sikubah itu nyatet pendapatan hibah di debit. Tapi kayaknya yang Sikubah sama kuasa bun ini nggak keluar juga. Kita murni ke KL. Gitu. Terus ada lagi ini yang agak itu mana sih penyesuaian? Nah, yang terakhir jurnal akuntansi penyesuaian pendapatan. Jadi di sini ada beberapa yang perlu disesuaikan. Mungkin yang pertama ya normal aja. Kita sudah mengenal ini sebelumnya, yaitu pendapatan diterima di muka. Kalau nyatet penyesuaian akrual, deferral itu pendapatan diterima di muka, mungkin pada saat kas diterima nyatetnya DDL pada pendapatan diterima di muka, nanti di akhir tahun baru kita boleh akui sebagai pendapatan, gitu kan? Atau misal kita catat di awal itu sebagai pendapatan, maka di akhir tahun harus kita munculkan akun pendapatan diterima di muka. Gitu. Terus ini BLU yang nomor 2. Yang nomor 3, ini jurnal pada entitas pelaporan pendapatan berjalan atas bunga akrual. Nah, atas bunga ini tadi, karena kan masuk PNBP lainnya, ya udah berarti kita catat piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima pada PNBP. Gitu. Jadi ini 2 jurnal penyesuaian yang sering keluar dan kayak penting banget untuk tahu. Gitu. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Kak, pengesahan hibah langsung yang berupa barang harus di reverse dulu atau langsung? Langsung ya, langsung aja. Soalnya kalau di reverse itu repot, karena sudah diakui sebagai akun neraca. Jadi ntar langsung aja. Langsung ke pengesahan hibah langsung. Oh ya, ini kan aku masih bikin di PPT ku masih nggak ada jurnalnya, yaitu nanti jurnalnya nyusul aja, yaitu yang di Excel yang rencananya aku bikin ini tuh. Itu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Karena sudah habis waktunya. Oke, kalau emang belum ada pertanyaan, nggak apa-apa. Semoga kalian bisa memahami ini semua, bisa mencerna ini semua. Masih lama UTS-nya, ya nggak lama, tapi masih lumayan lah, 5 minggu lagi, gitu kan. Bisa dicicil-cicil dari sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Sebelum aku tutup, sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau misal banyak yang masih kurang berkenan. Dan semoga ini apa maksudnya bisa bermanfaat buat kita semua dan kalian bisa paham lebih cepat lagi, bisa bantu memahami materi kuliah kalian. Sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Semangat ya, guys. Oke, Kak Oka. Sampai jumpa Senin.